Hai, selamat datang kembali di video series 5 juta per bulan dari internet. Dan ini adalah video ketiga ya, kita masih bahas mindset. Dan mindset yang kali ini ingin kita bahas adalah soal leverage atau daya ungkit. Sebagai pebisnis atau calon pebisnis, baik online atau offline, Anda harus punya mindset leverage ini. Gimana caranya Anda punya daya ungkit di bisnis Anda supaya bisnis Anda bisa cepat melesatnya. Yuk kita bahas. Nah, kalau mau menjaya, banyak banget yang ya, seperti biasa saya mulai lagi dari cerita supaya lebih gampang difahami ya soal betapa pentingnya mindset leverage ini atau harus punya daya ungkit ya. Nah, jadi dulu ketika saya di awal-awal berbisnis, itu saya betul-betul menikmati pekerjaan saya. By the way, bisnis saya kan pendidikan. Jadi waktu itu masih one man show. One man show artinya saya direkturnya, saya karyawannya, saya OB-nya, saya semuanya. Jadi karyawan saya cuma satu, kerjaannya adalah atau job desk-nya dia adalah apapun yang nggak saya kerjain dia kerjain. Oke? So intinya sebagian besar pekerjaan itu one man show, saya sendiri yang ngerjain. Nah, ketika klien atau siswa kita itu baru sekitar 5-10 orang, terus mulai meningkat menjadi 40 orang, 50 orang, saya masih bisa menghandle atau bekerja dengan style one man show. Saya ngerjain semua, saya yang ngajar, saya yang nyiapin kelas dan lain-lain. Tapi akhirnya lama-lama saya capek sendiri. Capeknya di mana? Misalnya ketika akhir bulan maka harus ada ngeluarin tagihan, ya kan? Ada ngeluarin tagihan, saya ngerjain sendiri. Termasuk juga kebetulan bisnis saya waktu itu di awal-awal masih ada investornya, jadi kita profit sharing, kerjasama, bagi hasil, dan berarti saya harus menyiapkan laporan keuangannya. Oke, sambil saya menyiapkan laporan keuangan, tiba-tiba saya sudah diingatkan lagi oleh siswa saya, Mr. Maula, kami udah di kelas ditunggu ya. Waduh, terakumulasi seperti itu, siswa semakin banyak, semuanya nggak terhandle lagi. Sementara di sisi yang lain, saya berpikir, kalau saya misalnya mendelegasikan kerjaan saya ini ke orang lain, maka keuntungan saya berkurang dong. Oke, karena saya harus bayar gaji finance misalnya, saya harus bayar gaji guru yang lain yang mengajar di kelas lain yang bukan saya jadi pengajarnya dan seterusnya. Intinya saya merasa bahwa hiring tim atau membayar tim atau menggaji orang karyawan itu bagian dari beban. Oke, memang oke, itu fixed cost ya atau beban memang secara keuangan, tapi secara mindset kita sebagai pengusaha justru itu adalah investasi atau leverage, daya ungkit kita. Sehingga nanti harusnya bisnis kita semakin besar, harusnya kita kerjanya semakin dikit. Malah kalau bisa perusahaannya terus semakin besar, oke, kita nggak ngapa-ngapain lagi dalam tanda kutip, oke. Jadi hanya mengontrol saja ya seperti direktur pada umumnya. Jadi kita berfokus gimana caranya membesarkan perusahaan kita daripada mikirin hal-hal perintilan yang kecil-kecil. Nah, jadi mindset yang selanjutnya yang harus Anda miliki adalah Anda dari sekarang, walaupun baru mulai, sekarang mungkin masih semuanya sendiri, tapi harus punya cita-cita. Kalau suatu hari bisnis Anda ketika sudah mencapai omset tertentu, angka tertentu, maka Anda harus punya daya ungkit ya. Daya ungkit itu ada banyak. Salah satunya adalah hiring team atau memiliki karyawan atau memiliki tim kerja yang Anda harus bayar. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena Anda sudah punya tim, maka itu berarti Anda membangun sistem kerja atau membangun sistem operasi. Oke, nah oleh karena itu orang-orang kan gini ya, permasalahan banyak pengusaha yang masih sendiri atau yang mau merekrut karyawan adalah dia nggak percaya sama orang lain bisa mengerjakan dengan hasil yang sama kalau dikerjakan sendiri. Sekali lagi, ketakutan kebanyakan pengusaha adalah kalau dia delegasikan kerjaan ke orang lain, dia takut hasilnya tidak maksimal.
Padahal itu sebenarnya masalah yang tidak terlalu rumit. Kenapa? Karena orang lain juga bisa mengerjakan dengan hasil yang sama dengan Anda kerjakan kalau mereka tahu bagaimana cara mengerjakannya. Tahu KPI-nya misalnya, atau Key Performance Indicator, atau indikasi-indikasi apa, ukuran-ukuran standar apa yang mereka harus capai dalam pekerjaan tertentu. Jadi kalau semuanya sudah jelas, prosedurnya jelas, targetnya jelas, maka tim itu akan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Oke, nah jadi ada dua hal tadi ya. Pertama, hiring tim, dan pastikan sudah punya sistem operasi prosedurnya, SOP. Oke, yang Anda tahu mungkin sering dengar SOP. Jadi bagaimana mengerjakan A, outcome yang dimau itu apa, dan seterusnya. Semuanya harus tertulis dan jelas. Kalau Anda pergi ke perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah established ya, itu semuanya SOP jelas. Paling sederhana adalah kalau kita di video sebelumnya kita ada sedikit cerita soal KFC. Coba ketika Anda misalnya nanti mungkin makan KFC habis nonton video ini bukan endorse by the way. Mana tahu ya Anda mau ke KFC, coba Anda cek di bagian dalam dapurnya. Itu di sana ada kertas yang ditempel di dinding, semuanya itu isinya adalah SOP. Misalnya, sampai ke kapan harus matiin lampu, cara menghidupkan AC, itu semuanya tertulis. Padahal hal yang sangat-sangat sederhana, tapi tertulis. Nah, kunci dari standar operating procedure yang baik adalah siapapun orang yang menduduki sebuah posisi tertentu, pekerjaan tertentu, dia langsung bisa mengerjakannya karena punya SOP yang rapi, yang detail, sehingga siapapun bisa mengerjakannya dengan outcome, dengan hasil yang sama. Itu adalah sistem yang baik. Oke? Nah, nanti ujung-ujungnya kalau Anda sudah punya sistem yang baik seperti ini, ada atau tidak ada Anda, si bos di kantor, perusahaan tetap jalan. Oke? Jam 8 pagi misalnya masuk kantor, itu semuanya rapi. Sampai jam 5 sore misalnya. Itu semuanya berjalan dengan dalam tanda kutip seolah-olah otomatis. Sebenarnya tidak otomatis, semuanya ada manualnya, ada SOP-nya, sehingga orang lain bisa bekerja sesuai dengan divisinya masing-masing, sesuai dengan targetnya masing-masing. Ya, itu yang kedua, daya ungkit yang kedua adalah Anda harus punya sistem atau procedure. Yang ketiga yang harus Anda miliki adalah otomasi. Oke, atau otomatisasi. Anda ini kan mau bisnis online ya. Jadi kalau Anda mau bisnis online, maka mindsetnya juga harus dirubah, jangan offline lagi. Oke, contohnya misalnya otomatisasi billing atau tagihan atau invoice. Nah, seringkali kan kita bisnisnya katanya bisnis online, tapi catatannya semuanya masih manual menggunakan kertas begitu. Catatnya masih manual. Hari ini ada penjualan berapa, dicatat. Kelemahannya adalah lama kita mengakses datanya. Kalau saya nih, per sekarang pun kalau saya mau data penjualan itu dalam hitungan gampang langsung bisa dicek di sistemnya. Kenapa? Semuanya sudah tertulis otomatis. Oke, saya tahu hari ini biaya marketingnya habis berapa. Bukan hari ini ya, itu detik saya bisa tahu berapa uang yang masuk, saya tahu per detik ini. Semua aktivitas transaksi secara otomatis. Nah, jangan pelit untuk investasi di otomatisasi ini ya. Jadi kalau Anda mungkin belum bisa buat sendiri secara sendiri, itu cukup mahal, mungkin ya mahal sekali. Ya kita beli aja software atau aplikasi yang sudah tinggal kita pakai aja, dan itu relatif murah. Jadi selama dia menguntungkan, bisa efisien ke pekerjaan Anda, maka itu hitungannya adalah daya ungkit. Jangan berpikir secara akuntan. Jadi Anda ini pebisnis ya, berpikirnya jangan orang keuangan. Akuntan Anda aja atau administrator Anda aja atau finance Anda aja yang ngitungnya secara keuangan, tapi secara mindset kita yang punya bisnis, oke, ini daya ungkit. Oke, dengan semuanya otomatisasi, maka semuanya akan menjadi lebih cepat. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah yang perlu Anda miliki sebagai pebisnis nantinya adalah Anda harus punya SMS gateway atau SMS center kayak gitu ya.
Atau boleh juga sekarang mungkin dikonversi menjadi WhatsApp. Jadi kantor saya itu punya satu link WhatsApp customer care. Jadi, semua customer, bukan transaksi. Semua customer itu kalau misalnya ada keluhan atau ada, langsung bisa ngontek kita hanya dengan satu link saja. Oke, gateway itu kan kayak pintu mana semua orang masuk lewat satu pintu. Jadi nggak bertebaran di mana-mana, nggak jelas bisnis Anda. Jadi ada gateway itu. Sekarang jauh lebih mudah karena Anda lagi SMS gateway karena berbayar juga ya kan. Anda bisa memiliki atau membuat kalau orang punya masalah terkait bisnis Anda, orang langsung bisa center yang itu juga bisa di-rotate nanti, bisa di. Nah, ini juga software seperti ini atau aplikasi seperti ini tentu tidak gratis, kebanyakan berbayar walaupun ada yang gratis. Nah, jadi jangan gara-gara 100-200 ribu per bulan Anda semuanya apa-apa manual. Oke, jadi lebih baik investasi keluar uang sedikit karena ini daya ungkit untuk bisnis Anda. Semakin efisien proses bisnis Anda, maka akan lebih mudah nanti untuk di-scale atau diperbesar bisnisnya. Yang selanjutnya yang bisa menjadi daya ungkit Anda adalah software akuntansi untuk pencatatan keuangan bisnis. Nah, seperti tadi saya sudah sebut di awal ya, bahwa mulai dari billing sampai laporan catatan keuangan itu harusnya bisa integrasi, bisa nyatu gitu. Jadi apapun transaksi hari ini itu akan mengoreksi laporan keuangan secara otomatis. Ini nggak mungkin kita lakukan dengan cepat seperti itu, oke, manual gitu dulu dan seterusnya, itu lama sekali. Oke, nah selanjutnya daya milik online adalah software inventory. Nah, ini untuk Anda memerlukan fashion itu kan nanti stylenya macam-macam, warnanya beda-beda. Nah, kan pencatatan stoknya itu kalau manual juga ribet. Oke, Anda nggak tahu nih baju yang warna biru ukuran XL itu letaknya di mana, ada berapa stoknya yang. Nah, kalau itu dicatat secara manual, apalagi kalau nggak dicatat ya, waduh, itu sih. Kalau nggak dicatat, kalau dicatat manual itu akan lama sekali. Misalnya ada dapat orderan 5. Kalau di bisnis online, apalagi nanti kita akan bicara sampai ke iklan ya. Kalau Anda iklankan produk Anda, itu akan biasa sekali satu hari Anda akan mendapatkan 100, 200, bahkan ribuan transaksi satu hari. Bayangkan kalau misalnya ada keluar 500 kaos atau 500 hijab atau mungkin gamis keluar. Kalau Anda nggak tahu, kan pesanan orang beda-beda ya, hijau mana, yang toska mana, yang merah mana, yang marun mana. Akan bingung sekali, proses pengirimannya akan lama sekali. Kalau proses pengirimannya lama, kalau orang-orang reviewnya jadi jelek dan orang-orang nggak mau beli, nggak akan merekomendasikan belanja di Anda. Panjang urusannya. Jadi lebih bagus untuk memiliki sehingga nanti setiap ada keluar barang, otomatis stok itu akan berkurang. Jadi catatannya langsung otomatis berkurang. Tinggal klik, selesai. Oke, itu daya ungkit yang penting juga, yaitu software inventory. Nah, selanjutnya adalah ini terkait dengan marketing ya, email autoresponder. Ini juga saya gunakan untuk bisnis online saya. Jadi dalam bisnis online, saya sangat menyarankan Anda untuk memiliki satu channel atau satu kanal pemasaran menggunakan email, karena satu kelebihan dari email adalah engagement yang tinggi. Nah, permasalahannya kadang-kadang saya seringkali karena nggak terbiasa atau mungkin mikirnya bisa jualan lewat email atau menguntungkan nggak sih jualan lewat email, padahal jawabannya iya, engagementnya sangat-sangat tinggi, paid ratio-nya juga sangat-sangat tinggi. Mungkin Anda bingung ya, engagement itu adalah ikatan antara penjual dan calon pembeli itu jauh lebih tinggi
email dibanding dengan website. Itu pengalaman saya dan banyak studi yang sudah membahas itu. Yang kedua adalah soal paid ratio. Di email, percaya atau tidak, kalau jual-jual produk-produk yang mahal, itu saya lebih suka jualnya lewat email. Pertama, lebih cepat lakunya, persentasi kemungkinan belinya juga lebih besar. Itu lewat email. Jadi, saya menyarankan Anda untuk memiliki channel email marketing. Dan kabar baiknya, ini semuanya bisa diotomatisasi. Oke, seperti misalnya orang yang kayak Anda, bisa jadi Anda nonton video ini karena sudah memasukkan email di form pendaftaran di awal. Mungkin Anda ingat ya, Anda masukkan nama dan email hingga akhirnya Anda mendapatkan link video ini, Anda bisa tonton video ini. Nah, saya kan punya nanti dalam waktu tertentu, kalau saya atau memberikan penawaran untuk siapapun yang membaca email saya. Nah, kalau misalnya merasa produk ini relate dengan Anda atau dengan orang tertentu, dari sini adalah bahwa penawaran-penawaran itu dilakukan tidak lagi secara manual. Saya kerjanya sekali, oke, walaupun 1 juta orang yang mendaftar menonton video ini, tapi 1 juta orang itu akan secara berkala, secara otomatis itu mendapatkan email-email penawaran dari perusahaan saya. By the way, Anda nggak perlu merasa, waduh nggak enak nih. No. Nggak perlu harus beli, Anda beli kalau misalnya butuh, masalah kok. Yang mau saya ceritakan adalah proses kerjanya itu cuma sekali. Saya kerjain sekali, saya sequence itu, saya schedule itu sampai selama 1 tahun. Jadi ya udah kerjanya sekali, itu jualannya selama 1 tahun penuh. Itu kerennya bagaimana bisnis online itu semuanya bisa diotomatisasi. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah kalau Anda mau besar bisnis online-nya, mindset berikutnya yang harus Anda miliki adalah Anda harus bercita-cita, berencana secepatnya punya daya ungkit atau leverage dalam bisnis Anda. Jadi mindset-nya itu bukan uang keluar atau beban atau biaya, tapi ke oke, ini daya ungkit bisnis saya. Dengan saya keluar uang segini, bisnis saya menjadi lebih besar. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Videonya sudah selesai untuk mindset ketiga ini. Seperti biasa, kalau misalnya Anda mau curhat atau diskusi atau bertanya terkait dengan bisnis, silahkan langsung DM Instagram saya aja. Linknya ada di deskripsi di bawah video ya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like videonya dan juga share dengan teman-teman Anda. Karena saya yakin banyak sekali teman-teman di luar sana yang mungkin lagi struggle ya, lagi berjuang berbisnis gitu, mungkin mereka butuh suplemen-suplemen seperti ini. Ya, sekali lagi thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.